Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang masalah reshuffle menteri-menteri baru. Apakah pertimbangannya? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya, Saudara, baru saja kita juga menyaksikan pelantikan sejumlah menteri terkait dengan reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Saya masih bergabung dengan Mas Agung Mas Agung, kalau dilihat strategisnya pertimbangannya apa nama-nama ini yang dipilih oleh Hmm, Presiden Prabowo? ya apa Iya, nih? ada dimensi Pertimbangannya apa teknokratis, aja nih? politis, dan dimensi yuridis, Mbak Cynthia, ketika Presiden ingin mereshuffle seorang menteri dari waktu ke waktu. Nah, kalau dilihat nama-nama ini sebenarnya nama-nama yang ada yang lama, tapi juga ada yang baru. Yang baru itu Hmm, tadi Pak Purbaya, misalkan ya. Ya, kepala LPS gitu. Jadi agak Menteri mengagetkan karena Keuangan. di Hmm. bawah Menq, Ibu Sri itu kan ada Wamenq banyak itu. Ya, Betul. kenapa yang dipilih Pak Purbaya yang LPS macam itu satu. Yang kedua, saya melihat juga ini ada perimbangan kutub-kutub politik, Mbak Cynthia. Kita tahu Pak Budi Ya, Ari dari dekat faktor dengan politiknya nih ya. Poros Solo, kemudian digantikan oleh Pak Ferry yang otomatis Poros Hambalang semacam itu. Kemudian Pak BG lebih dekat ke Poros Tokomar, kemudian sementara ad interimnya Pak Syafri Samsudin yang lagi-lagi Hmm. Poros Hambalang semacam itu. Jadi untuk sementara ini memang konsentrasinya ketika reshuffle sekarang dilakukan, Poros Hambalang menguat dan Poros Solo dan Tukumar menyesuaikan itu. Saya lagi bertanya-tanya, kira-kira siapa pengganti definitif Pak BG misalkan? Mhm. Seperti itu karena kita tahu posisi Menko Polkam ini kan sangat strategis, Mbak. Betul. Apalagi ketika kemarin ada Hmm. kejadian yang cukup luar biasa, demonstrasi besar yang Ya, akhirnya berakhir ricuh dan menimbulkan korban jiwa. ya. Otomatis saya lihat Presiden Prabowo tidak mau kecolongan lagi agar ya keamanan stabilitasnya itu bisa terjaga. Nah, Artinya menurut Anda nama-nama ini berkaitan menjadi bagian dari dampak ataupun implikasi demo besar-besaran yang terjadi pekan lalu? salah satunya Mbak Cynthia, tapi salah Hmm. duanya ya soal kinerja ya teknokratik dan salah tiganya ya soal yuridis bisa juga. Hmm. Karena ada beberapa Hmm. menteri yang juga kemarin ada problem etik karena dia nongkrong sama salah satu ex Hmm. Ya. pembalap liar semacam itu. Kemudian ada juga Jadi nggak cuma satu faktor doang gara-gara demo kemarin, tapi ada banyak faktor gitu ya dari masalah kinerjanya, masalah tadi ya ada yang gara-gara ketemuan sama ini pembalak liar itu kan jadi masalah tambahan gitu. Jadi nggak cuma satu masalah, tapi ada banyak masalah yang bisa menyebabkan pergantian dari menteri. Jadi nggak asal ada satu masalah langsung diganti, ada masalah ini langsung diganti gitu, tapi butuh perencanaan yang baik. Dan gara-gara kemarin juga kan sudah ada pembicaraan bahwa kinerja itu memang kurang gitu. Kata Bapak Prabowo sendiri ya, Bapak Presiden, itu kabinet itu dia anggapnya nilainya 6 gitu kan. Kalau 6 berarti masih di bawah KKM, masih belum memuaskan gitu. Makanya mungkin ada pergantian ini untuk meningkatkan nilai dari kabinetnya gitu ya. Jadi itu salah satu keputusannya. Ya, faktor-faktornya banyak ternyata. problematik dengan kasus hukum judi online katakan gitu. Kemudian ada juga Tuh. satu menteri Yang yang juga memang kemarin tersangkut gitu ya. kasus juga di masa lalu, Hmm. BTS misalkan semacam itu. Jadi saya lihat Pak Hmm. Prabowo memitigasi dari awal agar menteri-menteri yang tersangkut kasus fokus menyelesaikan kasus itu sehingga kinerjanya tidak terganggu. Dan ini presiden Hmm. baik, belajar dari kasus Pak Noel sebelumnya yang Nah, kemudian itu ditangkap main oleh akar. KPK seperti itu. Jadi Hmm. Ya. ini satu langkah lebih maju, lebih progresif agar kinerja Kabinet Merah Putih fokus, tidak tersangkut, tidak terbelah konsentrasinya dengan kasus-kasus di luar kinerjanya seperti Hmm. itu, Mbak Mhm. Cynthia. Uh, Ya, jadi masalah di situ gara-gara banyak yang kena kasus dari masalah mungkin kena korupsi, ada kena pemerasan dan sebagainya. Itu kan kalau misalnya udah kena kasus kan jadi bermasalah itu ya menterinya. Harus ngurusin yang kasusnya dulu. Itu jadi kan nggak maksimal kinerjanya. Itu bayang atau enggak mereka itu terlalu lama di jabatan tersebut sehingga mereka itu menjadi rileks terlalu santai gitu kan karena enak di jabatan tersebut. Dan makanya ada pergantian ini supaya tadi ya memicu perubahan baru di kabinet atau di kementerian tersebut. Ya bisa diganti orangnya. Jadi orang ini memberikan ide-ide yang baru, kinerja yang baru sehingga semangatnya juga baru gitu. Itu yang diharapkan ketika ada pergantian menteri ya dari reshuffle gitu ya. Itu yang mungkin diharapkan dari Bapak Prabowo ini gitu, dari Bapak Tadi kan Presiden ya. Mensesnek juga menyebutkan bahwa ada Prabowo. sejumlah nama yang memang sedang keluar kota sehingga tidak bisa dilantik. Menpora namanya. Menurut Anda ini terjadi begitu mendadak atau seperti Nah apa? itu ya, buru-buru Ya, atau ini tidak tuh karena ya.
terbiasa main dadakan ya. Jadi presiden ini karena merasa berdasarkan instingnya saya perlu mengganti. Ya udah, saat itu dilakukan pergantian tanpa persiapan, sehingga seseorang yang kebetulan ditunjuk tapi tidak berada di Jakarta, ya konsekuensinya tidak hadir, meskipun tadi disebutkan di dalam keterangan pers oleh Pak Menseknek. Kan ini menunjukkan apa ya, disebut tidak sinkron banget gitu ya di antara pemerintah itu ya. Sudah jelas diumumkan tapi ternyata tidak jadi. Lalu diberi keterangan pers kembali bahwa kebetulan pejabatnya tengah berada di luar kota. Ya ini kan menunjukkan ya. Tapi menurut Anda jika memang ini mendadak tanpa persiapan, nama-nama ini cukup dipercaya untuk memimpin kementerian? Ya, kalau ada 3 hal yang selama ini menjadi ganjalan di kabinet Merah Putih, selain gemuk begitu ya. Jadi tidak ada, boleh dibilang komunikasi ya, komunikasi di antara mereka. Lalu tata kelola. Bicara soal tata kelola, kita masih akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Jadi banyak masalah di kementerian kita ya, dari masalah komunikasi, terus yang terlalu besar, terlalu gemuk, yang harusnya bisa dipangkas tapi masalah efisiensi itu masih belum bisa tercapai gitu. Jadi masih banyak masalah di kementerian kita, sehingga kalau menterinya bermasalah, banyak yang mungkin terkena kasus, itu kan menyebabkan kinerjanya juga kurang bagus juga itu. Jadi nggak efektif gitu ya kementerian yang sekarang gitu. Jadi harapannya setelah di reshuffle, diganti ya dengan orang baru, itu ada peningkatan kinerja dari sebelumnya. Saudara, Presiden Prabowo resmi melantik 5 menteri baru yang di reshuffle dan juga melantik 1 menteri untuk Kementerian Haji dan Umroh. Kita masih membahasnya bersama Mas Agung Baskoro. Mas Agung, kalau Anda tadi menyebut bahwa ada kutub-kutub politik dalam pemilihan nama-nama di kementerian yang baru ini, apa yang bisa dibaca dalam hal ini? Apa nih dari politik kekuasaan ya Mbak ya, balancing of power presiden di semua kutub-kutub tadi, untuk kutub Solo, kemudian Hambalang, terus juga Tokumar, Cikeas. Sementara ini tidak ada gangguan sama sekali atas reshuffle. Tapi yang juga menarik, ini ada tambahan jatah untuk Golkar, apalagi ketika nanti Mas Dito Aryo Tejo digantikan oleh Mbak Putri Komarudin misalnya, kalau jadi ya seperti itu. Artinya jatah Golkar bertambah lagi ketika Pak Abdul Qadir Karding digantikan oleh Pak Mukhtarudin, semacam itu. Jadi saya melihat Gerindranya menguat, Golkarnya juga, tapi di saat yang sama ada perimbangan kutub-kutub politik antara Tuku Umar dengan Solo seperti itu. Dan ini akan kita lihat apakah nanti pengganti Pak BG secara definitif tetap Pak Syafri Syamsuddin merangkap semacam itu, atau memang ada nama dari PDIP yang digantikan Pak BG seperti itu. Itu akan menarik karena ini kan istilahnya Menko Polkam ini jantungnya pemerintahan ya, menentukan stabilitas, keamanan, kemudian koordinasi, konsolidasi semua sektor yang terkait dengan itu agar tetap baik, maksimal, dan tidak ada lagi ekses semacam kerusuhan besar yang akhirnya menimbulkan korban jiwa itu. Jadi reshuffle itu nggak cuma tadi masalah kinerja, tapi masalah kutub politik. Jadi kan ini mewakili siapa nih, partai politik siapa nih yang mewakili tadi di kementerian itu. Jadi kalau misalnya ada yang diganti, nanti jangan-jangan gitu kan, ada yang diperkuat, ada yang dilemahkan. Jadi ada benturan kepentingan, dikhawatirkan seperti itu. Ini kalau masalah politik tuh kayak gitu ya, masalah siapa nih perannya yang paling bagus atau paling berpengaruh, yaitu masalah politik gitu. Jadi khawatir kalau dari politiknya itu ada benturan kepentingan. Wah, ini partai ini dibanyakin orangnya, jadi lebih berkuasa dibandingkan partai politik lainnya gitu. Bisa aja kayak gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau misalnya di pemerintahan itu nggak bersatu, tidak banyak komunikasi, itu akhirnya saling menjatuhkan, bukannya saling bekerjasama. Padahal kan harusnya saling bekerjasama supaya tadi saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Ya, itu harapan dari masyarakat. Soalnya kalau yang di atasnya berantem, ya, yang bagian kementerian itu berantem antara partai politiknya, antara itu bagian kepercayaan dia gitu, itu kan jadi masalah buat yang di bawahnya. Yang paling menderita ada yang bawahnya, itu yang kena imbasnya gitu. Jadi yang atasnya berantem, nggak sempat buat kebijakan, kinerja masih kurang dan sebagainya. Nanti yang menderita bawahnya, yang tidak mendapatkan tadi keuntungan dari pemerintahnya, diabaikan, tidak digubris, dan hanya jadi pion-pion saja untuk menyuarakan pemilihan saja.
Jadi hanya dimanfaatkan suaranya untuk terpilih anggotanya, sedangkan ketika sudah terpilih mereka tidak diwakili suaranya. Itu yang jadi masalah sekarang, gitu ya, masalah politik ya. Tahu memang Ya, nama Budi Gunawan Menko Polkam sebelumnya adalah termasuk orang yang cukup dekat dengan Teuku Umar. Apakah nama-nama yang diganti ini akan berimplikasi kepada politik, kepada koalisi? ya pasti akan ada penyesuaian adaptasi baru karena memang Pak BG ini kan seringkali menjadi jembatan komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, saya menunggu siapa nama yang kira-kira akan menggantikan Pak BG dari misalkan kalau memang arahannya dari terafiliasi dengan PDIP atau kalaupun memang tidak, itu kita akan tunggu apakah nama itu memang bisa menjadi jembatan komunikasi bukan hanya kepada Ibu Megawati tapi ke semua poros Mbak Cynthia karena biar bagaimanapun ya Pak Prabowo butuh ya jembatan komunikasi itu agar komunikasi politik beliau lancar dengan semua poros yang ada seperti itu sekaligus memastikan secara teknokratis kerja Menko Polkam ini memang cukup profesional, tidak ada ekses semacam sebelumnya ketika terjadi kerusuhan besar itu. Dalam artian misalkan kalau demo dibatasi jam 6, Menko Polkam harus memastikan bahwa ada legislatif atau eksekutif yang menemui pihak Baik. demonstran untuk merespon aspirasi itu. Jangan sampai jam 6 mau dibubarkan tapi demonstran nggak ditanggapi, nggak disambut. Oke. Nah, ini jadi masalah seperti itu. Jadi berkaitan juga dengan efektivitas dan evaluasi para menteri. Terima kasih Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Mbak Trias Politika Strategik sudah berbagi perspektif di Breaking News Kompas TV. Ya, hidayah mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Jadi tadi itu masalah reshuffling itu bukanlah keputusan tiba-tiba, tapi tadi ada perencanaan dulu. Walaupun ya dalam pelantikannya tadi ada yang tidak hadir gara-gara di luar kota. Tapi sebelum dia diganti ya, sebelum dipilih itu pasti ada perencanaannya. Oh, tiba-tiba ada masalah langsung diganti, tiba-tiba ada sesuatu diganti. Nah, kalau gitu kan nggak bakal stabil negara ini. Jadi orang yang harusnya menjabat dengan benar gitu ya ngurusin, tapi belum sempat megang masalahnya langsung diganti itu kan jadi problem ke depannya. Nah, itu yang harus apa ya dibenahi gitu. Jangan sampai kita berpikir wah ini kalau ada masalah diganti, nggak kayak gitu. Tapi bagaimana kinerjanya dulu kita lihat. Jangan sampai kinerja yang ada sebelumnya itu malah menurun gitu. Harusnya setelah diganti apa ya, ada peningkatan kinerja yang positif gitu sehingga ada perubahan keadaan Indonesia yang sekarang tuh sedang apa ya banyak masalah, ekonominya lesu dan sebagainya itu bisa berubah menjadi keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu mungkin harapan dari masyarakat ya ketika ada pergantian dari kementerian yang mengatur atau menjalankan fungsi di negara ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Insya Allah.